melihat kegiatan ini melalui siaran TV Peduli. Saya langsung saja Pak Kakan terkait dengan perkembangan pelayanan agraria baik di kelurahan maupun di kecamatan, dan tentunya tahap finalisasi ada di kantor pertanahan Kota Parepare. Jadi saya mau mengangkat satu persoalan sekaitan dengan penyelesaian sanggahan atau sengketa tanah yang ada baik dilaporkan di kelurahan, kecamatan maupun di tingkat pertanahan. Bahkan ada yang juga membawa persoalan ini ke DPRD tingkat kota melalui rapat dengar pendapat yang membidangi komisi di DPRD. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tidak sedikit juga Pak Kakan ketika kita mau melakukan pelayanan untuk melayani masyarakat, ada hal berupa sanggahan yang masuk kepada kita. Tentunya kami mau minta petunjuk kepada Pak Kakan seperti apa kiat-kiat kita 22 kelurahan 4 kecamatan menyikapi bila mana suatu pelayanan mendapatkan sanggahan baik di kelurahan maupun di kecamatan. Apakah ada tenggang waktu yang harus kita berikan untuk dilakukan pembuktian, ataukah ada syarat administrasi yang harus diperlihatkan supaya kita bisa menyangga dan memberikan surat belasan kepada seseorang pemohon untuk tidak melanjutkan pelayanan agraria di tingkat kelurahan kecamatan. Karena kenapa kami juga disoroti Pak Kakan terkait dengan pemberian pelayanan di kelurahan dan kecamatan, karena dia meminta sampai batas waktu kapan pelayanan saya ini disanggah oleh seseorang yang belum memiliki bukti dan kekuatan yang secara hukum bisa dilihat. Saya contohkan terkait dengan kewarisan. Saya contohkan ada satu bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat dan sudah melalui proses balik nama waris. Seketika mau dilanjutkan untuk pengurusan pengalihan hak melalui proses administrasi akte jual beli, tetapi di dalam perjalanan ada seseorang yang menyangka bahwa saya bahagian dari ahli waris itu, tapi kenyataannya tidak masuk dalam bahagian turun waris yang melalui proses BPN. Dengan memperlihatkan bukti-bukti apakah dia putusan pengadilan agama terkait dengan kewarisan, ataukah bukti surat keterangan ahli waris yang berbeda dengan syarat administrasi yang dimohonkan sertifikat tersebut untuk dilakukan turun waris. Contoh, di surat keterangan ahli waris yang menyangga ini ada 5 ahli waris. Nah, ternyata di surat di peralihan, di kolom peralihan hak sertifikat itu hanya ada 4 nama. Berarti ada satu yang tidak nama, yang si satu ini yang melakukan sanggahan. Nah, tentunya juga kita tidak mau gegabah Pak Kakan. Apakah ini barang tetap dilanjutkan ataukah tidak dilanjutkan? Karena kami sadari bahwa yang bisa merubah terkait putusan yang ada di dalam sertifikat itu adalah proses peradilan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apakah ada tenggang waktu yang harus kita berikan kepada si penyangga ini? Terus bagaimana sikap kami terhadap orang yang kita berikan pelayanan, yang mengurus umpamanya akte jual beli, mengurus hal-hal yang lainnya di kelurahan maupun kecamatan. Ini sangat penting Pak Kakan untuk menyamakan persepsi kita di 22 kelurahan, 4 kecamatan, supaya kita tidak terkesan bahwa ini adalah opini atau statement pribadi dari baik lurah maupun camat. Mungkin juga ini bisa terjadi di saudara-saudara kita yang berprofesi notaris dengan fungsi PPAT-nya, ketika dia melaksanakan layanan kepada masyarakat terkait dengan pengalihan atau hal lainnya dan menerima sanggahan seperti ini. Jadi mungkin minta petunjuk Pak Kakan, seperti apa
yang harus kita lakukan dan apa kiat-kiat yang harus kita berikan kepada yang penyangga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kepada pemohon pelayan sehingga kita tidak terkesan bahwa kita tidak memberikan layanan kepada masyarakat. Terlebih lagi kami kalau memang sudah terlalu lama kadang dilaporkan juga di ombudsman, Pak Kakan. Artinya ini yang harus kita samakan persepsinya. Mungkin ini saja dulu Pak Kakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan ke Pak Kakan untuk memberikan penjelasannya, saya kembali menyapa, ini kita sudah semakin banyak partisipan, ada 24 partisipan di Zoom kita Pak Kakan, kemudian juga di pendengar radio. Gimana Mbak Resya? Ya, baik. Terima kasih rekan TV Peduli. Ini selamat datang semuanya juga yang ikut bergabung ya. Ini ada pertanyaan. Ini ternyata temanya saat ini lebih mengarah ke perluasan dari rel kereta api ya. Seperti itu temanya untuk ini, untuk hari ini. Menurut saya ini yang saya kaji. Tapi di sini ada pertanyaan nih dari masyarakat. Bagaimana apabila memang itu terjadi pembebasan lahan dan memang jalur kereta itu nyampe ke Kota Parepare seperti itu Pak Kakan. Kalau betul-betul nyampe ke Kota Parepare, kemudian pasti kita akan menghadapi masyarakat yang harus dibebaskan lahannya untuk jalur ini. Lalu seperti apa itu proses pembebasan lahannya? Manakala itu terjadi? Itu pertanyaan dari Pak Anto. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak Mbak Resya yang sudah meneruskan pertanyaan dari pendengar radio Peduli. Dan langsung saja ke Pak Kakan, tadi ada dari Pak Camat Ujung, Pak Diansa SSTB. Saya mohon izin Pak Kakan. Mohon maaf karena mungkin karena terlambat bergabung. Saya tidak tahu kalau tanya Kakan ini sudah ada temanya setiap Zoom meeting. Jadi saya mohon maaf ini Pak Kakan. Saya tidak tahu kalau ada tema hari ini terkait dengan program jalur rel kereta api. Jadi sedikit agak melenceng ini Pak Kakan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya luruskan mungkin dulu Pak. Izin Pak ya, maksudnya saya luruskan sebenarnya untuk silakan Pak Kakan. Tidak ada tema khusus Pak Camat. Cuma tadi memang pengantar saya bahwa seharusnya hari ini saya sudah ada di posisi Makassar. Karena insya Allah jam 1 siang itu saya kan ada rapat terkait dengan rel kereta api. Seperti itu. Jadi memang tidak ada tema khusus Pak Camat. Ini tanya Kakan bebas. Kita mau bertanya apapun seperti itu. Seperti itu ya. Cuma tadi pengantar tadi seharusnya pagi hari ini saya sudah posisi di Makassar. Cuma saya berpikir karena acaranya itu rapatnya jam 1, kayaknya masih memungkinkan untuk perjalanannya. Setelah jam 10 ini, ya mohon maaf, kita habis Zoom langsung saya OTW Makassar seperti itu. Ya, Pak Camat ya. Jadi tidak ada tema khusus, Pak. Saya mungkin jawab tadi Pak Camat. Jadi memang Pak, jadi begini Pak. Layanan pertanahan itu garda terdepan adalah teman-teman lurah dan camat. Itu Pak, garda terdepannya Pak. Jadi tentunya semua layanan-layanan yang di pertanahan itu garda terdepannya adalah lurah dan camat. Tentunya terkait dengan surat pernyataan ahli waris ini, tentunya yang paham betul ya siapa ahli warisnya ini kan teman-teman lurah, teman-teman camat. Tentunya harus melibatkan di situ ada saksinya, ada RT atau RW-nya. Seperti itu. Kami tidak diberi kewenangan untuk menguji materialnya. Kami tidak diberi kewenangan untuk menguji materialnya. Karena kenapa? Situ kan sudah ada para pihaknya. Kemudian ada saksinya, ada lurah dan camat yang mengetahui. Tentunya setelah misalnya sampai ke kami akan proses untuk penerbitan misalnya peralihannya misalnya ahli waris. Dalam perjalanan, contoh yang disampaikan Pak Camat tadi, misalnya tadinya itu kami sudah peralihan ke 4 ahli waris. Dalam perjalanan ternyata ada yang menggugat, ada yang menyanggah bahwa ternyata bukan 4 Pak, harusnya 5. Kan seperti itu Pak. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sertifikat itu bukan alat bukti yang mutlak, Pak. Cuma alat bukti yang kuat. Artinya, apabila di kemudian hari bisa dibuktikan peralihan itu ternyata ada, yang nantinya bisa membuktikan bahwa bukan 4 orang bisa 5, itu bisa, Pak. Tapi tentunya mekanismenya harus melalui mekanisme ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terkait pertanyaan Pak Camat tadi, sejauh mana, seberapa lama sanggahan seperti itu? Apabila dalam bentuk surat disertai dengan alasan, kami ada namanya blokir internal, itu selama 30 hari. Jadi misalnya ada si A bermohon kepada BPN, ini BPN kami bukan 4 bersaudara tapi 5 bersaudara.
kami keberatan seperti itu. Silakan sampaikan surat kepada kami akan input di aplikasi kami untuk blokir internal selama 30 hari. Nah, apabila selama 30 hari misalnya itu tidak adanya, kami by system itu akan terbuka dengan sendirinya. Lain halnya kalau misalnya itu terregister di pengadilan, itu akan diblokir permanen namanya. Artinya blokir permanen itu sampai ada putusan inkrah. Karena apabila itu terregister di pengadilan, itu kan kita akan minta itu nomor registernya. Itu nanti akan bisa terbuka setelah kita input kembali apabila sudah ada keputusan inkrah. Jadi kalau persoalan waktu Pak Camat, kalau misalnya itu tidak didaftar di pengadilan itu selama 30 hari Pak. Seperti itu. Apabila terdaftar di pengadilan itu sampai ada putusan inkrah. Apa keputusannya seperti itu Pak. Nah, ini perlu dipahami juga Pak Camat bahwa kami di BPN itu kadang-kadang yang kami bisa identifikasi terkait dengan gugatan-gugatan itu apabila sudah terdaftar atau sudah bersertifikat. Ada case-case yang kami temukan juga kadang-kadang belum bersertifikat. Ya, kami juga beberapa rapat dengan pendapat dengan apa namanya dengan yang terhormat anggota DPR ada yang pertanyakan terkait dengan warisannya. Setelah kami tanya apakah sudah bersertifikat, ternyata belum. Kalau belum itu belum ranahnya BPN karena belum ada produk yang sama kami. Kalau warisan kan di internal mereka. Seperti itu. Kadang-kadang mungkin ini perlu diluruskan juga. Kalau sudah terdaftar di kantor pertanahan berarti kan dokumen ada sama kami. Tetapi kalau belum terdaftar di kami, itu kan masih ranah di internalnya mereka. Seperti itu. Ada juga case yang kami temukan kadang-kadang terkait dengan penerbitan PBB. PBB itu bukan layanan BPN. Itu ada memang instansi tersendiri yang seperti itu. Tetapi mungkin karena pemahaman urusan pertanahan, semua seakan-akan pertanahan tahu. Padahal tidak semua, Pak. Yang kami bisa identifikasi adalah yang sudah terdaftar atau bahasa umumnya sudah bersertifikat. Tentunya dokumennya ada sama kami. Jadi pada kesempatan ini makasih banyak Pak Camat ya, mungkin teman-teman lurah, teman-teman camat ikut bergabung bahwa garda terdepan pelayanan pertanahan itu adalah teman-teman lurah dan teman-teman camat. Nah, untuk hal seperti ini saya ingatkan kembali jangan gampang sekali mengeluarkan surat-surat keterangan Pak. Teman-teman lurah mungkin karena alasan mungkin karena untuk percepatan pelayanan, mungkin karena takut disomasi, pastikan yang pertama sekali, apabila akan membuat surat keterangan, pastikan yang bersangkutan kuasai fisik. Itu dulu Pak. Pastikan yang bersangkutan kuasai fisik. Jangan sampai cuma disuruhkan satu lembar kertas, Pak Camat, tanda tangan maki Pak Camat, Pak Lurah tanda tangan maki. Sementara Lurah dan Camat tidak tahu lokasinya. Nah, itu repot. Besok-besok akan jadi masalah. Makanya pastikan Pak, sebelum mendatangani itu pastikan, ke lokasi itu pastikan. Nah, terkait dengan misalnya surat warisan seperti itu kan kembali lagi kepada mereka Pak. Ini kan kembali ke etikat baik. Tentunya hakim di pertimbangannya apabila case yang Pak Camat katakan tadi seharusnya 5 ahli waris ternyata 4, ini kan pertimbangan hakim. Berarti kan ada etikat tidak baiknya ahli warisnya. Ini bisa dibatalkan untuk peralihannya. Nah, nanti tentunya setelah ada putusan dari pengadilan bahwa ternyata yang tadinya 4 harusnya 5, kita berdasarkan putusan itu bisa kita peralihankan ke 5 orang. Tapi tentunya ini perlu Pak, karena bagaimanapun juga hubungan silaturahim itu akan putus karena yang tadinya harusnya 5 jadi 4. Nah, ini mungkin Pak, perlu mungkin semacam pencerahan juga kepada warga-warga kita Pak. Karena persoalan harta seperti ini begini Pak. Di beberapa kesempatan saya katakan tanah itu tidak pernah bermasalah Pak. Yang bermasalah orangnya. Karena ada yang serakah. Seperti itu Pak. Jadi tanah itu tidak pernah bermasalah Pak. Saya agak sedikit keberatan kalau mengatakan tanah itu bermasalah. Saya bilang tidak, tanah itu benda mati. Yang bermasalah itu orangnya. Orang Bugis mengatakan, engkau nama gua. Ada yang serakah. Serakah tadi itu, yang tadinya 5 bersaudara mengatakan 4. Nah, itu jadi persoalan. Sementara di sisi kami tidak menguji materialnya. Karena bagaimana, itu sudah ada yang mereka menyatakan kami 4 bersaudara. Ada saksinya, 2 orang saksi. Ada lurah, ada camat. Mana kita tidak percaya? Nah, yang jadi masalah kalau ternyata izin teman-teman lurah, teman-teman camat ternyata tidak mengidentifikasi. Betulkah ini ternyata bahwa itu ternyata 5 bersaudara, bukan 4. Nah, yang paling penting yang sering kami dapatkan juga kadang-kadang begini, mungkin sekedar pencerahan juga. Yang kami dapatkan kadang-kadang ada mungkin bersaudara kebetulan meninggal dunia. Nah, seakan-akan kalau sudah meninggal dunia itu tidak ada bagian lagi, padahal tidak. Ahli waris meninggal dunia itu tetap punya hak. Misalnya tanah itu 5 bersaudara, 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan yang pertama meninggal dunia. Berarti yang pertama itu tetap punya hak untuk ahli warisnya. Kadang-kadang ini
Ini diabaikan yang pertama, nggak usah dikasih karena sudah meninggal dunia. Padahal kan sebenarnya bagiannya itu kan sebenarnya ada ahli warisnya. Nah, ini kadang-kadang, itu tadi ada yang serakah tadi. Akhirnya adalah misalnya itu kasihan tidak dibagi. Padahal sebenarnya yang tadi 5 kan masing-masing dapat 1/5 bagian. Nah, karena serakahnya tadi akhirnya bukan jadi 5, jadi 4. Nah, ini kadang-kadang kemenakan itu akan menuntut. Karena kenapa? Dia merasa ada kan bagian saya. Nah, ini saya minta teman-teman camat, teman-teman lurah betul-betul menotifikasi. Kalau sudah meninggal dunia, pastikan bahwa memang tidak ada ahli warisnya dan dibuatkan semacam surat pernyataan. Tetapi kalau memang tidak dibuat seperti ini, kes-kes ini terjadi. Mungkin karena kebetulan Pak Camat Soreang tidak gabung kapan, ada Soreang kes seperti itu, Pak. Akhirnya ada 16 sertifikat kami blokir, karena sekarang sudah masuk ke pengadilan, karena tadinya itu 6, kami malikan itu 6, ternyata dalam perjalanan ada 1 orang meninggal dunia, ada nanya 4. Nah, ini yang 4 ini kemenakan keberatan. Kenapa saya tidak ada sebagai ahli waris? Nah, kalau kami kan tidak menguji materialnya, Pak. Nah, itu kan jadi case seperti itu. Itu, Pak, ya. Terus yang satu tadi, Ibu ya, dari Radio Peduli terkait dengan rel kereta. Ya, memang, Bu, kalau memang artinya siang nanti Pak Camat, mudah-mudahan Pak Camat ikut, atau tidak ada perintah Pak Camat ikut bergabung ya. Mudah-mudahan sebenarnya biar mendengarkan, karena bulan Desember kemarin Pak Camat ya, kita sudah sowan ke Balai Kereta. Insya Allah siang nanti kami seperti itu. Nah, atau kalau misalnya ini memang kereta api dilanjutkan dari Lumpuy sampai Soreang sana, tentunya mekanisme untuk pengadaan tanahnya tetap ada. Kami sudah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah. Dan yang paling penting pada kesempatan ini partisipan bahwa untuk mekanisme pengadaan tanah sekarang itu bukan lagi ganti rugi, tetapi ganti untung. Ganti untung maksudnya ada 38 variabel yang akan dinilai terkait dengan pengadaan tanah. Dan tentunya kalau dulu itu ada namanya panitia 9, kalau sekarang itu untuk penilaiannya namanya tim appraiser. Appraiser itu independen. Mereka yang akan memberikan penilaian, mereka memberikan harga, taksasinya berapa seperti itu. Tentunya selama ini kan ada 3 parameter yang dipakai. Ada harga pasar, ada harga kemudian harga pasar, kemudian ada SPPT PBB dan harga transaksi. Selama kan itu yang umum. Tetapi kalau tinggal appraisal itu ada 38 parameter, Pak, yang mereka pakai untuk penilaiannya. Makanya di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa sekarang mekanisme pengadaan tanah itu bukan lagi ganti untung, ganti rugi, tapi ganti untung. Mungkin pernah viral bulan yang 1 tahun lalu di daerah mana itu, di daerah Jawa Tengah sana, yang ada perusahaan minyak dari Rusia masuk, tiba-tiba dibeli tanahnya, masing-masing akhirnya beli mobil lah, beli apalah. Beli mobil ternyata tidak tahu bawa mobil, akhirnya nabrak kiri kanan. Akhirnya direpot ini, Pak, yang gini-gini. Tapi saya yakin dan percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu partisipan bahwa berikan waktu kepada kami ya. Seharusnya Pak Camat ikut ini biar tahu langsung dengar langsung ini Pak Camatnya, tapi entah siapa yang karena Pak Wali Kota yang diundang bisa mendengarkan langsung apa seperti itu. Tetapi yakin dan percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait dengan pengadaan tanah itu bukan lagi mekanisme panitia 9, tetapi melalui proses time appraisal. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini Pak Kakan, saya ingin apa yang harus saya sampaikan kepada Pak Anto. Ini kan saya yakin Pak Anto juga sedang monitor Radio Peduli ya, dan jadi pembebasan lahannya tadi itu artinya bahasanya bukan lagi ganti rugi tapi ganti untung seperti itu. Lalu apa yang harus disiapkan manakala masyarakat tahu bahwa ini ada draftnya pasti kan untuk jalur yang akan dilalui proses pembuatan dari ler kereta api itu sendiri. Ya. Apakah itu sudah muncul, Pak? Sehingga masyarakat ini mendapat satu signal apabila memang jalur mana aja, tanah mana aja yang harus nantinya menjadi pembebasan lahan seperti itu, Pak Kakan. 2017 itu kami kan begini, di perencanaan itu kan dari Lumpuy sampai Soreang itu kan sekitar 11 kilometer. Hasil identifikasi kami itu 10,8 kilometer. Jumlah orangnya itu hasil identifikasinya ada 508 orang. Subjeknya seperti itu. Kami sudah punya datanya. Cuma persoalannya itu tadi karena terkait dengan anggaran akhirnya tidak dilanjutkan terkait dengan pengadaan tanahnya. Nah, makanya kepada masyarakat, pertanyaan kami sebenarnya adalah apakah trase itu tetap atau berubah? Tentunya kalau tetap, berarti kan itu tetap akan kita lanjutkan. Tetapi kalau berubah, ini kan tentu sangat tergantung dengan trasenya. Jangan sampai karena kemarin ada info, tapi ini belum valid juga, kemungkinan besar karena daripada itu di Palandro karena menembus itu gunung, biayanya besar, ada indikasi kita akan geser ke laut. Tetapi di laut pertimbangannya karena kebetulan
Pare-pare ini kan masuk sesar untuk gempa, agak rawan kalau di laut. Makanya ada pertimbangan kembalikan lagi ke di dalam untuk terowongan. Nah, inilah yang kita akan bicarakan. Kalau ternyata lokasi yang 2017 kami sudah ukur itu, kami sudah ukur, datanya sudah ada, Bu. Pak Anto mungkin dengar, untuk mulai dari Lumpuy sampai Soreang itu datanya sudah ada. Itu ada 508 orang, seperti itu. Nanti, kalau nanti untuk terkait dengan pengadaan tanahnya, tentunya nanti tinggal presiden akan menilai berapa. Tentunya sangat tergantung dengan luasannya, sangat tergantung itu bagaimana pemanfaatannya, sangat tergantung alas haknya, ya kan seperti itu. Nah, nanti akan jadi polemik nanti begini. Bisa jadi ada luasan mungkin cuma 200 meter akan lebih mahal daripada ada mungkin yang kenanya 500 meter. Karena begini, nanti tinggal presiden itu menilai begini. Mungkin anggaplah saya mengambil contoh Aspar misalnya. Saya mungkin cuma punya tanah itu yang di lokasi, tidak tanah saya lain. Tentunya saya kan biaya saya untuk mencari tanah itu kan lebih besar dibanding mungkin Pak Camat. Pak Camat tanahnya mungkin 10, padahal dia lebih luas. Tentunya saya karena penilaiannya bahwa karena Aspar ini tanahnya cuma 1, luasnya cuma 200, kemungkinan besar saya dapat lebih banyak dibanding Pak Camat yang tadinya 500, tapi tanahnya Pak Camat masih lebih banyak lokasi yang lain, seperti itu. Tapi itu tinggal presiden yang menilai. Yang jelasnya ada 38 parameter. Tetapi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sekarang itu untuk pengadaan tanah itu, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak contoh kita lihat yang viral-viral itu, yang pengadaan tanah itu luar biasa anunya memang untuk pengadaan tanah. Karena parameternya kalau dulu itu parameter 9 cuma 3, harga transaksi, kemudian harga pasar, dan SPPT PBB. Kalau tinggal presel itu tidak menilai seperti itu. Dia 38 parameter, lebih luas lagi parameternya seperti itu. Jadi tentunya lebih besar. Mungkin begitu, Bu. Baik, Pak Kakan, ini saya sepakat sekali dengan bahasa bahwa tanahnya tidak bermasalah. Yang bermasalah orangnya, manusianya, seperti itu. Saya sepakat. Jadi di sini mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang kalau itu tanahnya kan sudah jelas ukurannya secara teknis itu secara teknisnya nanti gitu kan. Tetapi minimal masyarakat mendapatkan satu informasi, satu edukasi, umumnya dia ada pemberitahuan bahwa tanahnya itu akan terlewati jalur seperti itu. Apa yang harus dia siapkan? Jadi apakah surat-suratnya sudah jelas, sudah pasti harus dipersiapkan seperti itu. Lalu tadi segi keamanannya sudah, jadi tidak ada lagi kecemburuan ukuran sekian ini besarnya seperti ini sudah jelas seperti itu ya. Lalu mengacu kepada daftar harga maksud saya. Harganya pasti kan berbeda seperti itu. Nah, 2017 sudah diukur. Kemudian hal ini terjadi katakanlah pada 2030 katakan seperti itu. Otomatis tanah itu berubah seperti itu. Atau bagaimana ini prosesnya, Pak? Nah, kebetulan ini ada yang bertanya juga tadi yang angkat tangan, silakan Ibu Nana kalau tidak salah ya. Mungkin bisa bertanya juga, diberi kesempatan kepada moderator, silakan TV Peduli sebelum dijelaskan maksudnya tadi itu harga tanah itu sendiri, ganti untung seperti itu Pak Kakan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Resyano yang tadi sudah meneruskan pertanyaan dari teman-teman atau pendengar Radio Peduli ya. Dan juga tadi Pak Camat, ini tadi sangat teknis sekali dan tentunya ini keharmonisan yang luar biasa harus terjadi antara Pak Camat selaku pemerintah dan juga kepala kantor dan teman-teman dari kantor ATR BPN ya, sehingga tanah yang harusnya tidak bermasalah itu ya yang bermasalah adalah orangnya ya, bukan tanahnya. Baik Pak Kakan, melanjutkan forum kita pagi hari ini Pak Kakan, di Zoom meeting kita ini mungkin ada yang mau disapa Pak Kakan, teman-teman yang sudah bergabung. Oke, makasih Pak. Saya sapa dulu Bu Nana. Tadi resen kayaknya Bu Nana. Selamat bergabung Bu. Ya, terima kasih Pak Kakan. Ada yang mau disampaikan Bu Nana? Ada mau pertanyaan Pak Kakan, tapi bukan soal pengadaan tanah, tapi mungkin mau sharing sekaligus bertanya juga Pak Kakan, karena ada beberapa case teman-teman sih yang curhat juga bagaimana kira-kira penyelesaiannya, karena begini Pak Kakan, teman-teman punya tanah hak guna bangunan, terus katanya sudah berakhir jangka waktunya. Nah, terus dia ingin ini kan yang
pemegang HGB ini sudah meninggal orang tuanya, atas nama orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini dia mau daftarkan ke kantor pertanahan, bagaimana supaya bisa ditingkatkan ke hak milik. Hak milik, tapi orang tuanya ini sudah meninggal. Nah, kira-kira apa sih tahapannya? Apakah katanya pernah ada kuasa tering atau apa sih? Saya nggak ngerti juga Pak Kakan. Mungkin bisa disampaikan bagaimana sih tahapnya, Pak Kakan, supaya dikasih solusi buat teman saya ini. Ya, terima kasih Pak Kakan. Luasnya berapa Bu Nana? Luasnya? Cuma perumahan aja Pak Kakan, sekitar 200. Di mana lokasinya? Di mana lokasinya? Jadi saya juga lupa tanya teman saya kan. Tapi di sorenya, di Parepare gitu? Di Parepare? Di Parepare? Iya Pak Kakan. Di Parepare. Jadi begini, hari Senin mau ketemu saya jam berapa? Bawa semua dokumennya. Hari Senin mau ketemu jam berapa? Nanti diatur jadwalnya. Nanti saya sampaikan Pak Kakan, saya tanya dulu kan gimana. Ya, maksud saya karena kalau misalnya kita artinya seperti ini, tentunya saya untuk mengeksekusi kan saya kan begini kasarnya, saya kan ini kan tukang masak. Tentunya bahannya itu harus dibawa sama oleh pengguna layanan. Nah, tentunya nanti karena sudah berakhir, sudah orang tuanya sudah meninggal, kemudian sudah berakhir, bawa dokumennya kepada kami semua dulu. Kontak person saya sudah ada Bu? Ada? Nanti Pak Kakan saya tanya. Oh ya. Kayaknya ada temannya juga di kantor toh? Ada temannya di sini. Ya, kontak saja temannya ya. Nanti janjian ketemu dengan saya ya. Nanti kita notifikasi. Tapi insya Allah itu bisa kita eksekusi. Nanti ada jalan keluarnya kalau misalnya orang tua sudah meninggal, kemudian tadinya HGB ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin mengedukasi kepada masyarakat juga ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya itu agak sedikit risih kalau ada mengatakan peningkatan dan perubahan. Apa peningkatan dan penurunan. Jadi berarti kalau ada naik, ada turun. Bahasanya itu adalah perubahan. Jadi kalau bahasa anunya itu saya agak makanya kenapa tanya kakak ini kita buat biar mengedukasi kepada masyarakat juga bahwa itu tadi yang pertama, kami juga nomenklatur kami itu adalah kantor pertanahan. Nah, kadang-kadang ini instansi-instansi juga mengirim surat kepada kami itu badan pertanahan. Badan pertanahan itu di pusat. Kami itu kantor pertanahan. Seperti itu, Pak. Termasuk itu tadi, saya agak sedikit ini kalau ada mengatakan itu peningkatan dan penurunan. Dosen saya mengatakan itu bahasanya adalah perubahan. Perubahan dari hak milik menjadi HGB, HGB menjadi apa seperti itu. Tidak ada peningkatan. Seakan-akan kalau ada peningkatan berarti lebih tinggi, penurunan lebih rendah. Padahal tidak ada seperti itu. Kita adalah perubahan hak namanya. Seperti itu. Jadi pada kesempatan ini mungkin termasuk Pak Camat ya, Pak Camat, teman-teman yang hadir semua seperti itu, nomenklatur kami itu adalah kantor pertanahan. Kemarin TV Peduli ya, sedikit kita diskusi juga karena masih ATR BPN. ATR BPN itu Hadi Cahyanto. Kantor pertanahan itu Aspar. Kan begitu. Saya nanti dibilangi menteri nantinya kalau ATR BPN. Seperti itu. Kalau kantor pertanahan. Tapi papan namanya Pak Kakan. Papan namanya di kantor itu BPN ATR. Ya sabar Pak. Sabar. Itu koreksi. Nanti kita perbaiki Pak. Karena kebetulan anggarannya nanti kita akan perbaiki kembali Pak. Seperti itu. Ini agak susah memang Pak. Apa Pak Kakan? Siapa tahu jadi menteri pertanahan betulan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti itu Pak. Jadi nanti Pak, kebetulan ini memang agak susah Pak, karena itu sangat tergantung mungkin 2024 ganti pimpinan, ganti lagi nomenklaturnya. Nah, tapi sekarang ini Pak, itu memang belum terganti, tapi pada kesempatan ini saya mengklarifikasi juga Pak seperti itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi Bu Nanda ya, silakan konfirmasi terkait dengan seperti itu. Nah mungkin juga, ada juga Pak, saya perlu sedikit mengedukasi juga kepada masyarakat, termasuk Mbak siapa namanya, yang dari Peduli, mungkin belum saya mengedukasi, terkait dengan penulisan sertifikat. Ini kadang-kadang orang bikin surat kepada saya itu, saya bukan ngapanya, artinya sedikit-sedikit saya memberikan edukasi kepada masyarakat lah, seperti itu, terkait dengan penulisan sertifikat. Mungkin ada contoh ini, ya. Sertifikat yang biasa orang terima itu kadang-kadang kan S, E, T, sama F. Kalau sertifikat itu berarti kan piagam. Yang F, piagam. Tetapi sertifikat, mungkin pada kesempatan saya tunjukkan, sertifikat yang kami tunjukkan di sini itu adalah tulisannya adalah P. Nggak kelihatan ya di layar ya. Coba anunya. Ini P. Kalau sertifikat seperti yang ada Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat ini, yang mana? Nggak kelihatan ya. Ini kelihatan ya.
sertifikat seperti ini yang P ini berarti dia tanda mutihak. Kalau yang F itu piagam. Yang sertifikat misalnya pelatihan atau apa, kan tulisannya kan yang ini itu yang F. F ini. Tetapi itu yang piagam penghargaan, mungkin ada semacam seminar. Tetapi kalau sertifikat yang kami buat itu tanda bukti adalah tulisannya adalah P. Tulisannya P seperti ini. Saya zoom ya. Ini P ini. P. Sertifikat seperti itu adalah tanda bukti hak. Tetapi kalau F ini adalah sertifikat adalah piagam. Mungkin ikut seminar, ikut apa seperti itu. Ini mengedukasi kepada masyarakat. Seperti itu ya. Itu tambahan mungkin Pak. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kakang. Ini sekaligus pembelajaran juga untuk kita masyarakat awam. Saya juga tadinya berpikirnya seperti itu, sertifikat sama saja ya antara sertifikat tanah dan sertifikat pelatihan. Ternyata berbeda dan tadi Pak Kakang sudah mengedukasi. Ya, ini menarik, simple, sederhana tetapi sangat berpengaruh. Ya, baik Pak Kakang, 5 menit terakhir ini mungkin masih ada dari partisipan yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Kakang. Ibu Funi. Oh ya, Pak Camat mohon izin, ada mungkin yang disampaikan Bu Funi. Singkat saja Bu Funi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ada ini yang saya mau tanyakan mengenai sertifikat. Saya mau balik nama, tapi terhambat pada surat roya dan apalagi surat roya karena ternyata sertifikat ini pernah dijaminkan pada PT Maranu Bank Parepare pada tahun 1975. Nah, otomatis surat-surat yang dimaksud itu tidak ada di yang pemilik sertifikat lagi. Jadi untuk solusinya bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Foni. Jadi tadi sekaligus ini mungkin Pak Camat yang terakhir sebelum saya berikan ke Pak Kakang. Pak Camat, silakan. Ya, terima kasih Pak Kakang. Kesempatan terakhir sekaitan dengan rencana rapat koordinasi di Makassar terkait dengan program pembangunan rel kereta api. Tadi sudah disinggung terkait dengan pengadaan tanahnya Pak Kakang. Jadi secara program ini sangat bagus untuk jalur transportasi, dan ini sudah kita kawal mulai dari 2016. Mulai dari 2016 sampai sekarang. Terus yang kedua, kami sampaikan kepada Pak Kakang bahwa masyarakat saat ini senantiasa menunggu kabar baik dari pemerintah terkait dengan kelanjutan pengadaan tanah ini. Mungkin saya mau titipkan pertanyaan Pak Kakang karena kami juga tidak diikutkan di rapat koordinasi di Makassar. Saya hanya mau titipkan pertanyaan kepada Pak Kakang bahwa sekiranya penglok yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui BPN itu sudah bisa ditindaklanjuti. Yang pertama. Yang kedua, kami juga butuh kejelasan mewakili masyarakat terkait di luar dari penglok, tetapi menjadi satu bagian dari sertifikat yang sudah ditetapkan. Contoh, ada sertifikat yang luasannya 2 hektar. Ternyata dia masuk dalam penlok jalur rel kereta api. Akan tetapi di 2 hektar itu hanya sebahagian yang dilalui rel kereta api. Contohlah 1000 meter persegi. 1000 meter persegi yang ditentukan. Artinya ada 19.000 ini yang tidak tersentuh bahagian dari program jalur rel kereta api. Yang kami ingin tanyakan, bisa tidak masyarakat memanfaatkan lokasinya ini yang di luar dari penlok, tapi satu bagian dari sertifikat yang ditentukan. Karena kenapa? Kasihan Pak Kakang, masyarakat punya 2 hektar karena 500 meter saja yang masuk dalam penlok jalur rel kereta api, dia tidak bisa gerakkan 19.500 lokasinya ini. Mungkin ada juga yang lain seperti itu. Ada yang 1000, tetapi hanya 20 meter yang dilalui. Tetapi 980 ini dia tidak bisa gerakkan. Bisa tidak kami usul selaku
pemerintah kecamatan, dipisahkan saja Pak Kakan. Dipisahkan saja, kalau memang 500 meter persegian diambil penlok, jalur rel kereta api, dipisahkan dari 2 hektar itu 500. Sehingga 19.500 itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan penataan ruang yang ada di lokasi. Nah, sekarang ini kan masyarakat bingung juga. Pak, sudah diukur sertifikatku, lokasiku sudah diukur. Yang masuk itu kurang lebih 80 meter. Nah, saya punya 500 meter, Pak. Bagaimana saya mau bangunkan rumah ini, saya mau alihkan, mau turun waris yang sisanya, saya tidak ganggu yang masuk dalam penlok, tapi kenyataannya tidak bisa. Nah, kalaupun itu terjadi, bahwa itu penlok yang ditetapkan nanti untuk pengadaan tanah, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak terjadi, ya tidak apa-apa. Yang jelas, yang tidak ditentukan penlok menjadi satu bagian dari sertifikat itu yang mau dipisahkan supaya bisa masyarakat memanfaatkan, Pak. Nah, ini yang kasihan, Pak. Yang kasihan. Ada warga kami, lokasinya induk sekitar 2 hektar, tetapi yang dilalui itu kurang lebih 1.000 meter saja. 19.000 ini tidak bisa bergerak apa-apa. Karena BPN mengunci sertifikat itu. Jadi ini saya titipkan Pak, jangan sampai bisa ada solusi bahwa yang di penlok itu kita pisahkan saja dari induk, yang setelah dipisahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sesuai dengan rencana pemohon atau pemilik sertifikat yang dimaksud. Sekian Pak. Terima kasih Pak Camat. Ya, langsung saja Pak Kakan untuk menjawab dari pertanyaan Bu Foni dan Pak Camat Ujung. Dari Bu Foni kayaknya memang harus ketemu Bu. Mau hari apa Bu? Bu Foni? Mana Bu Foni tadi? Harus ketemu dengan saya kayaknya. Mau bawa dokumennya Bu? Saya hari apa Pak? Hari apa Bu? Mau ketemunya? Hari Kamis atau Jumat Pak. Karena Bapak mau ke Makassar. Kayaknya saya Kamis itu masih ada rapat dengan DPR. Jumat masih ada acara di Kanwil. Kemungkinan saya Senin ya. Minggu depan saja Pak. Minggu depannya. Senin ya. Senin jam berapa? Senin jam 10 Pak. Jam 10? Senin jam 10 ya? Oke. Terus kemudian Pak Camat, makasih anunya Pak, titipannya. Insya Allah saya akan pertanyakan Pak di rapat nanti jam siang seperti itu. Itu saja ya. Jadi Pak Camat makasih banyak terkait dengan titipan pertanyaannya. Saya akan tanyakan seperti itu. Makasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu partisipan. Luar biasa seperti itu. Ya, silakan saya kembalikan kepada hostnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kakan, dan untuk hari ini demikian program acara Tanya Kakan kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan keempat bulan Juni ini. Siapkan mungkin pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada Kakan Pertanahan Kota Parepare untuk kita bisa bahas dan mencari solusinya. Untuk hari ini saya Hasrul Akbar dan juga ada rekan saya Rasya Eno dari Radio Peduli mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi 2 pekan yang akan datang di program Tanya Kakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung Makassar. Izin ya, langsung Makassar. Baik. Makasih banyak Bapak.